Di dalam bahasa Inggris terdapat peribahasa yang berbunyi, "Your attitude will determine your altitude." Kalimat ini kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah sikap hati saudara akan menentukan tingkat kehidupan yang saudara capai. Tingkat kehidupan dalam arti yaitu kualitas atau mutu dari kehidupan yang saudara raih. Memang attitude atau sikap hati akan menentukan keadaan dari hikmat dalam diri saudara. Hikmat yang pada gilirannya menentukan level kehidupan saudara. Dengan kata lain, dengan memiliki sikap hati yang tepat, yaitu yang menumbuhkan hikmat, maka saudara akan memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih bermutu, dan yang tidak akan saudara sesali. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita saling memperhatikan dan membangun iman saudara seiman kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk lebih mengerti akan kehendak-Nya. Ikuti terus pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dari gereja kita dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Beberapa waktu yang lalu saya membaca berita tentang coffee shop yang sangat terkenal di dunia. Yang saya yakin saudara pernah mendengar namanya atau bahkan pernah mengunjunginya. Yaitu coffee shop Starbucks. Diwartakan di situ bahwa Starbucks menyajikan tidak kurang dari 170.000 pilihan menu kopi. Ya benar, saya tidak salah mengutip. Bukan 17.000 apalagi 1.700 pilihan. Namun 170.000 pilihan. Mulai dari pilihan ukuran gelasnya yaitu shot, tall, grande, dan venti. Lalu pilihan asal biji kopi yang digunakan seperti kopi Sumatera, kopi Toraja, Kenya, Ethiopia, house blend, dan masih banyak macam lainnya lagi. Belum lagi jenis seduhannya seperti cafe latte, cappuccino, cafe mocha, caramel macchiato, americano, black coffee, espresso, cold brew, dan macam-macam lainnya. Ditambah lagi jenis susu yang digunakan, whole cream, skim milk, soya bean, almond milk, dan macam-macam lainnya. Kemudian pilihan apakah hot coffee, iced coffee, atau on the rock coffee. Masih ditambah lagi saudara membuat tumbler sendiri atau cup kertas yang dapat saudara bawa pulang atau mug yang disediakan oleh Starbucks dan yang hanya untuk digunakan di tempat. Kalau semua itu dengan berbagai pilihan lainnya lagi dikombinasikan, maka akan ada 170.000 pilihan. Apa akibat dari banyaknya pilihan ini? Apakah hal tersebut mengakibatkan Starbucks semakin bertambah digemari orang? Ternyata seperti yang diberitakan di berbagai media massa, justru semakin banyaknya pilihan ini telah menjadi beban bagi Starbucks. Mengapa? Karena dengan semakin banyaknya pilihan tersebut mengakibatkan waktu menunggu kopi yang saudara pesan di Starbucks menjadi semakin bertambah lama. Coba bayangkan, kalau orang yang di hadapan saudara dalam antrian di Starbucks memesan 5 gelas kopi untuk dirinya dan teman-temannya dengan pesanan yang berbeda-beda,
tentu pesanan seperti itu akan menyita waktu dari barista atau petugas yang menyeduh kopi. Ia akan menjadi seperti seorang pelukis batik tulis. Masing-masing lembar dari kain batik yang ditulis berbeda dengan lainnya. Sangat memakan waktu. Keadaan tersebut mengakibatkan para pelanggan Starbucks di kota-kota besar di Amerika Serikat yang super sangat sibuk menjadi kehilangan kesabaran. Hal ini mengakibatkan nilai saham perusahaan dari Starbucks mulai menurun. Selain itu, seperti yang telah saya sebut di dalam khotbah saya pada tahun yang lalu, dampak dari semakin banyaknya pilihan ternyata justru mengakibatkan orang merasa stres. Hal tersebut dikemukakan oleh Barry Schwartz, seorang psikolog dan profesor di University of California, Berkeley, dalam bukunya yang berjudul The Paradox of Choice. Dalam buku tersebut, Barry Schwartz mengemukakan bahwa dengan semakin banyaknya pilihan yang harus diputuskan, maka orang semakin tidak berbahagia. Banyaknya pilihan ini bukan hanya sekadar dalam hal minuman kopi saja. Itu adalah masalah yang cukup sepele. Namun dalam banyak hal yang lebih serius. Sebagai contoh, bagi anak yang duduk di bangku sekolah menengah, ia harus memilih apakah ia akan meneruskan studi dengan berkuliah atau akan bekerja. Kalau akan bekerja, ia akan bekerja di bidang apa, di kota mana, di perusahaan yang mana, dan berapa gaji yang ia harapkan. Sedangkan kalau ia akan berkuliah, ia akan berkuliah di perguruan tinggi yang mana dan mengambil jurusan apa. Sangat beragam pilihan yang ia hadapi dan semuanya itu menimbulkan stres tersendiri. Memang keputusan yang harus dibuat orang dalam kehidupan mereka sehari-hari semakin hari semakin bertambah banyak. Alhasil, seperti yang dipaparkan dalam jurnal ilmiah populer Psychology Today, diperkirakan setiap orang di setiap harinya harus membuat 35.000 keputusan. Apabila jumlah keputusan yang sedemikian banyaknya itu ditambah dengan semakin ragamnya pilihan yang harus diambil, maka kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh manusia memang semakin bertambah rumit saja. Pantasan saja di tengah kemajuan zaman orang semakin tidak berbahagia. Lalu bagaimana saudara harus menyikapi keadaan ini? Disinilah pentingnya bagi saudara untuk semakin bertumbuh di dalam hikmat. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam uraian firman Tuhan di minggu pertama dari bulan ini, yaitu uraian firman Tuhan dengan judul Mencari Hidup yang Lebih Baik atau Searching for a Better Life, saya telah menjelaskan bahwa hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan kebenaran secara tepat dalam kehidupan nyata, atau kemampuan untuk membuat keputusan yang benar. Dengan kata lain, di tengah semakin meningkatnya teknologi informasi yang mengakibatkan semakin banyaknya pengetahuan yang tersedia dan semakin rumitnya keputusan yang harus dibuat oleh manusia, maka hidup dengan semakin berhikmat tidak boleh diabaikan. Tentang hal ini perlu diketahui bahwa hikmat dalam diri manusia bersifat dinamis. Artinya, hikmat dalam diri manusia dapat meningkat, sebagaimana juga dapat merosot. Hal ini sama seperti dengan kesehatan jasmania. Kesehatan jasmani saudara dapat bertambah baik, maupun dapat merosot sehingga semakin memburuk. Alkitab menulis tentang adanya dua alternatif tentang pertumbuhan hikmat ini. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 52 ditulis bahwa Yesus di dalam keberadaannya sebagai seorang manusia semakin hari semakin bertambah hikmatnya. Sedangkan dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai 22 ditulis bahwa meningkatnya kejahatan atau kefasikan serta kelaliman manusia mengakibatkan mereka semakin tidak berhikmat atau menjadi bodoh. Dalam hal ini bukan bodoh dalam pengetahuan dan tingkat intelektual, namun bodoh dalam hal kebenaran. Singkat kata, kita dihadapkan pada dua pilihan.
yaitu bertumbuh dalam hikmat sehingga kehidupan kita menjadi semakin bermutu, atau semakin merosot dalam hikmat sehingga kehidupan kita menjadi berantakan. Di dalam hal ini, orang yang berhikmat akan memilih untuk semakin bertumbuh di dalam hikmat. Sedangkan orang bebal akan memilih untuk hidup dalam hikmat yang semakin merosot. Saudara yang memilih untuk meninggalkan kebebalan dan hidup dengan semakin berhikmat, tentu akan bertanya, bagaimana caranya agar aku dapat bertumbuh di dalam hikmat? Suatu pertanyaan yang sangat penting. Sebab bila hikmat dalam diri saudara semakin bertumbuh, maka kehidupan saudara juga akan semakin bermutu serta semakin berbahagia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mengajak saudara membaca Amsal pasal 9 ayat 7 sampai 10. Di ayat-ayat tersebut dijelaskan pelbagai sikap dari orang yang semakin hari semakin berhikmat. Untuk itu juga dikemukakan sikap yang mengakibatkan hikmat orang mengalami kemacetan dan yang pada gilirannya akan membuahkan kemerosotan. Amsal pasal 9 ayat 7 sampai 10. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa menegur orang fasik, mendapat cela. Janganlah menegur seorang pencemooh supaya engkau tidak dibencinya. Tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, antara lain diutarakan tentang siapakah orang yang walaupun sudah diberi nasihat, ditegur dan dididik, tidak akan semakin berhikmat. Dan malahan akan membalas orang yang bermaksud baik terhadap dirinya itu dengan hal yang buruk. Dari situ kita dapat mengambil pelajaran bahwa pendidikan tidak dengan sendirinya akan membuat orang menjadi berhikmat. Hal ini sama seperti orang yang pergi ke dokter yang sangat pandai dan yang sesudah memeriksa kondisi kesehatannya, kemudian dokter yang sangat pandai tersebut memberi nasihat kepada orang tadi. Dokter itu berkata, menimbang hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan, maka mulai hari ini Bapak harus berhenti merokok. Jangan lagi mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kadar gula yang tinggi. Jangan minum minuman keras. Berolahragalah secara teratur dan beristirahatlah secara cukup. Apakah Bapak memahami dan ingat nasihat yang saya berikan ini? Orang tadi mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan dapat mengucapkan ulang semua nasihat dari sang dokter tadi dengan tepat tanpa kekeliruan. Bukan hanya memberi nasihat. Dokter tadi juga menulis resep bagi orang tersebut. Resep yang bertuliskan obat-obat yang harus ia minum dan lengkap dengan aturan serta jadwal untuk meminumnya. Orang tadi menerima resep itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Pertanyaannya, apakah dengan demikian maka beberapa hari kemudian orang tadi pasti menjadi sehat kembali? Belum tentu. Walaupun nasihat medis yang diberikan oleh sang dokter adalah tepat. Dan obat-obat yang ditulis oleh dokter pada resep tadi adalah obat yang sangat manjur. Namun belum tentu kesehatan orang itu dengan sendirinya pasti akan pulih dan tubuhnya akan menjadi bugar. Mengapa tidak pasti? Sebab apakah nasihat dan resep yang ia terima dari dokter tadi akan berguna bagi dirinya atau tidak? Yaitu menjadikan tubuhnya akan sehat kembali atau tidak? Sangatlah tergantung kepada sikap dari orang tersebut. Kalau ia bersikap taat, yaitu melakukan semua nasihat yang telah diberikan dan mengkonsumsi obat-obatan yang telah ditulis oleh sang dokter pada resep tadi, maka besar kemungkinannya ia akan sembuh dan menjadi sehat kembali. Tetapi kalau semua nasihat dan obat yang diberikan tersebut ia abaikan,
maka dokter yang paling hebat di dunia ini pun tidak akan mampu menolong dirinya. Hal ini menunjukkan pentingnya sikap hati yang tepat. Patut diketahui bahwa sikap hati yang benar ini bukan hanya diperlukan dalam hal kesehatan jasmania saja, tetapi juga dalam hal pertumbuhan hikmat. Menilai ayat-ayat yang telah kita baca tadi, maka dapat disimpulkan bahwa agar bertumbuh di dalam hikmat, maka diperlukan yang pertama, sikap rendah hati. Saya ulangi, untuk mengalami pertumbuhan dalam hikmat, diperlukan sikap rendah hati. Tanpa kerendahan hati, orang tidak akan bertumbuh dalam hikmat. Kerendahan hati adalah iklim yang tepat untuk menumbuhkan hikmat. Karena pada dasarnya hikmat adalah sama seperti pohon yang hanya dapat bertumbuh dengan subur di iklim tertentu. Sebagai contoh adalah pohon kelapa. Pohon ini hanya dapat bertumbuh secara optimal di daerah yang beriklim tropis, yaitu yang hangat dan lembab. Ciri dari iklim tropis adalah suhu yang relatif tinggi di sepanjang tahun dan curah hujan yang cukup. Oleh karena itu, saudara akan dengan mudah menemukan pohon kelapa yang bertumbuh subur di banyak pantai di negeri kita. Namun, saudara tidak akan menemukan pohon kelapa di daerah pegunungan Himalaya. Iklim dengan suhu yang sangat dingin di sana tidak cocok untuk pertumbuhan pohon tersebut. Hal yang sama dengan hikmat. Kerendahan hati merupakan iklim yang tepat untuk pertumbuhan yang optimal bagi hikmat. Tentang hal tersebut, di dalam Amsal pasal 9 ayat 7 sampai 8 tadi ditulis sebagai berikut. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa menegur orang fasik, mendapat celah. Janganlah menegur seorang pencemooh, supaya engkau tidak dibencinya. Yang dimaksud dengan seorang pencemooh adalah orang yang memandang orang lain dengan sikap yang meremehkan. Dalam sikap tersebut ia suka menghina atau mencemooh. Dengan kata lain, orang ini adalah seorang yang tinggi hati. Orang yang seperti itu akan meremehkan, bahkan menghina didikan maupun teguran yang diberikan kepadanya. Sehingga di ayat 7 disebut bahwa ia akan mencemooh orang yang mendidik dirinya. Dan di ayat 8 ditulis bahwa ia akan membenci orang yang menegur dirinya. Itu sebabnya di ayat 7 tadi, seorang pencemooh disejajarkan dengan seorang yang fasik. Yang artinya adalah seorang yang hatinya sangat jahat. Dari nasihat dalam ayat-ayat tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Apabila seorang pencemooh atau orang yang tinggi hati tidak dapat dididik atau ditegur, maka tidak demikian halnya dengan orang yang rendah hati. Dengan sikap hati yang terbuka, ia akan bersedia menerima didikan dan teguran yang diberikan orang kepada dirinya. Didikan dan teguran yang mengakibatkan ia akan semakin bertambah berhikmat. Singkat kata, kerendahan hati merupakan sikap yang paling mendasar apabila orang ingin bertumbuh dalam hikmat. Orang yang berhikmat akan menghindari kesombongan sebab ia menyadari bahwa kesombongan merupakan racun yang akan merugikan kehidupannya. Sedangkan kerendahan hati merupakan atmosfer yang akan menghasilkan kehidupan yang bugar dalam dirinya. Selanjutnya yang kedua, agar bertumbuh dalam hikmat diperlukan sikap mau belajar. Saya ulangi, untuk mengalami pertumbuhan dalam hikmat diperlukan sikap mau belajar. Tentu sikap ini berjalan seiring dengan sikap rendah hati. Sebab orang yang tinggi hati tidak akan merasa perlu untuk belajar lagi. Hanya saja apabila sikap rendah hati menyangkut hal yang lebih umum, maka sikap mau belajar menyangkut hal yang lebih spesifik, yaitu kesediaan untuk bertumbuh dalam kualitas kehidupan. Kesediaan yang tidak terlepas dari kesadaran bahwa dirinya belum sempurna sehingga masih perlu banyak belajar. Tentang hal tersebut, di dalam kalimat terakhir ayat 8 dan ayat 9 dari Amsal pasal 9 tadi ditulis sebagai berikut. Tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat,
maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Di ayat-ayat ini orang yang bersedia untuk belajar tadi disebut sebagai orang yang bijak atau berhikmat dan orang yang benar. Apabila di ayat 7 disebut bahwa orang yang fasik tidak bersedia ditegur, maka di ayat 9 disebut orang benar akan bersikap terbuka terhadap ajaran yang diberikan orang kepadanya. Apabila di ayat 8 disebut seorang pencemooh akan membenci orang yang menegur dirinya, maka di ayat yang sama diutarakan bahwa orang yang bijak atau berhikmat akan mengasihi orang yang menegur atau mengoreksi dirinya. Singkat kata, seperti yang ditulis di ayat 9, orang yang bijak akan menyambut nasihat dengan senang hati. Sebab ia mengetahui nasihat tadi akan menjadikan dirinya semakin bertambah bijak. Sikap mau belajar seperti ini dapat kita lihat dalam diri para atlet profesional. Sehebat apapun seorang atlet, dalam sikap mau belajar ia akan menghormati dan memperhatikan arahan yang diberikan oleh seorang pelatih. Sebagai contoh adalah Mike Tyson yang dikenal sebagai petinju heavyweight yang sangat ganas. Namun terhadap pelatihnya yaitu Kaz D'Amato, ia sangat tunduk dan bersikap hormat. Contoh yang lain adalah sikap Manny Pacquiao, juara tinju dunia dari Filipina yang memenangkan 12 gelar kejuaraan dunia. Ia sangat menghargai dan menghormati pelatihnya yaitu Freddie Roach. Mereka tidak pernah menanggapi arahan dari pelatih dengan berkata, tidak usah banyak berteori. Toh yang bertanding adalah aku bukan kamu. Strategi apa yang akan aku pakai terserah kepada diriku. Pelatih cukup menonton saja dari luar ring. Tidak, mereka tidak akan pernah berkata seperti itu. Karena hanya dengan sikap mau belajar saja, barulah mereka akan dapat menjadi seorang juara. Sikap mau belajar yang diwujudkan dengan menghormati pelatih ini sangatlah penting. Hal tersebut dikemukakan oleh John Ramos, seorang pelatih tinju dari Fiji yang tinggal di Kanada dan yang telah melahirkan banyak petinju kelas dunia. Sebagaimana yang dimuat di surat kabar Fiji Sun, dalam sebuah wawancara ia berkata bahwa sikap menghargai atau respek terhadap pelatih merupakan kunci dari keberhasilan seorang atlet. Hal ini bukan hanya berlaku dalam olahraga tinju saja, tetapi juga dalam pelbagai cabang olahraga lainnya, termasuk olahraga sepak bola. Hal tersebut ditegaskan oleh sekolah sepak bola yaitu Soccer Interaction atau SIA Academy yang sangat terkenal di Spanyol. Ditegaskan oleh mereka, football as a school of values, discipline, and respect. Sepak bola adalah sekolah atau tempat belajar dari tata nilai, yaitu sikap disiplin dan rasa hormat. Dalam hal ini termasuk sikap menghormati atau respect terhadap pelatih. Sikap menghormati pelatih tersebut tidak terlepas dari kesadaran para atlet bahwa mereka masih perlu untuk belajar. Walaupun mereka telah menjadi juara dunia dengan prestasi yang gemilang, mereka harus tetap memiliki sikap mau belajar. Sikap seperti itulah yang akan membawa pertumbuhan dalam karir mereka. Hal yang sama bagi pertumbuhan hikmat. Untuk pertumbuhan ini orang harus memiliki sikap mau belajar. Tentang belajar itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Bloom, psikolog yang sangat terkenal dalam dunia pendidikan, bahwa orang belajar bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga di dalam hal karakter atau tata nilai. Karena itu, benarlah peribahasa dalam bahasa Inggris yaitu to learn is not just to have, but to be. Belajar adalah bukan hanya agar memiliki tambahan pengetahuan, namun agar mengalami perubahan kehidupan. Perubahan yang dimaksudkan di sini antara lain adalah perubahan dalam hal karakter, tata nilai, dan hikmat. Singkat kata, apabila orang tidak lagi mau belajar, yaitu tidak mau lagi berubah, maka ia tidak akan bertumbuh di dalam hikmat. Bahkan bisa jadi sebaliknya, ia akan mengalami kemerosotan di dalam hikmat tersebut. Tentang hal ini perlu diingat pepatah yang sering saya ucapkan, yaitu
Kemapanan merupakan akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Apabila orang merasa mapan, tidak lagi mau berubah, yaitu tidak lagi mau belajar, maka pertumbuhan hikmat dalam dirinya akan terhenti dan justru ia akan mengalami kemerosotan dalam hikmat. Sekarang yang ketiga, agar bertumbuh dalam hikmat diperlukan sikap menghormati Tuhan. Saya ulangi, untuk mengalami pertumbuhan dalam hikmat diperlukan sikap menghormati Tuhan. Sama halnya dengan sikap mau belajar tadi. Sikap menghormati Tuhan ini juga tidak terlepas dari sikap rendah hati. Semakin orang bertumbuh dalam kerendahan hati, maka ia akan semakin menghormati Tuhan. Penghormatan yang sedemikian mendalamnya sehingga tidak ada kata lain yang dapat menggambarkannya kecuali kata takut kepada Tuhan. Hal itulah yang dikemukakan di ayat 10 tadi dalam kalimat sebagai berikut. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Berulang-ulang telah saya utarakan bahwa orang perlu bersikap takut kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan adalah pribadi yang mengerikan ataupun membahayakan seperti halnya hewan yang buas, bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan takut kepada Tuhan di sini adalah sikap menghormati. Seperti sikap yang sepatutnya dari seorang anak terhadap orang tuanya. Walaupun seorang anak telah mengalami keberhasilan di dalam karirnya, tetap saja ia harus bersikap hormat terhadap orang tuanya. Sikap seperti itulah yang saya lihat dalam diri beberapa mantan murid dari kedua orang tua saya. Puluhan tahun yang lampau, kedua orang tua saya yang sekarang sudah almarhum adalah guru sekolah dasar. Beberapa murid yang pernah mereka ajar telah bertumbuh menjadi pengusaha yang berhasil. Dua di antara mereka telah menjadi pengusaha yang dianggap sebagai konglomerat di negeri kita. Setiap akhir tahun, apabila mereka datang ke Surabaya, mereka selalu datang untuk menemui kedua orang tua saya guna menyampaikan penghormatan. Walaupun dari sisi kedudukan, tingkat sosial maupun tingkat pendidikan, mereka telah jauh di atas tingkat sosial maupun pendidikan orang tua saya. Tetapi mereka tetap menghormati ayah dan ibu saya. Penghormatan. Karena menyadari bahwa kalau mereka dapat menjadi seperti hari ini, hal itu antara lain karena tata nilai yang pernah ditanamkan oleh kedua orang tua saya ketika mereka masih berusia bocah. Dalam hemat saya, sikap penghormatan yang berjalan seiring dengan kerendahan hati seperti itulah yang telah mengakibatkan mereka mengalami keberhasilan seperti hari ini. Kalau orang dapat bersikap menghormati guru sekolah yang pernah mengajar mereka, terlebih lagi seharusnya sikap kita terhadap Tuhan. Penghormatan yang kita wujudkan dengan menaati perintah, ajaran, teguran maupun nasihat yang Tuhan berikan. Penghormatan terhadap firman Tuhan yang mendatangkan hikmat dalam diri orang yang mengamalkannya. Dalam bahasa Inggris terdapat peribahasa yang berbunyi, your attitude will determine your altitude. Kalimat ini kalau saya terjemahkan secara bebas, artinya adalah sikap hati saudara akan menentukan tingkat kehidupan yang saudara capai. Tingkat kehidupan dalam arti yaitu kualitas atau mutu dari kehidupan yang saudara raih. Kedua kata kunci dalam peribahasa ini yaitu attitude dan altitude merupakan istilah dalam dunia penerbangan. Kata attitude itu sendiri memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna dari kosakata sehari-hari, yaitu sikap hati. Sedangkan makna yang kedua adalah makna dalam istilah dunia penerbangan, yaitu arah dari hidung pesawat udara. Kalau hidung pesawat udara mengarah ke atas, yaitu ke langit, maka ia disebut sebagai memiliki attitude yang positif. Sedangkan bila arah hidung pesawat mengarah ke bawah, yaitu ke bumi, maka ia disebut sebagai memiliki attitude yang negatif. Dengan kata lain, apabila sebuah pesawat udara terbang dengan attitude yang positif, maka semakin lama ia akan semakin terbang tinggi atau memiliki altitude yang positif. Sedangkan apabila pesawat tersebut terbang dengan attitude yang negatif,
yaitu dengan hidung yang mengarah ke bawah. Maka ketinggiannya akan semakin merosot atau memiliki altitude yang negatif. Keadaan ini pada akhirnya akan berakibat pesawat tadi jatuh menghunjam ke tanah. Prinsip ini selaras dengan kehidupan sehari-hari. Your attitude will determine your altitude. Sikap hati saudara akan menentukan level kehidupan yang saudara capai. Seperti firman Tuhan yang telah kita telaah tadi. Kalau sikap atau attitude yang mewarnai hidup saudara adalah kerendahan hati, mau belajar dan menghormati Tuhan, maka sebagai akibat mutu kehidupan saudara akan semakin meningkat. Karena ketiga sikap tadi, yaitu kerendahan hati, mau belajar dan menghormati Tuhan akan mengakibatkan bertumbuhnya hikmat dalam diri saudara. Pertumbuhan hikmat yang memampukan saudara membuat keputusan-keputusan yang tepat dan pilihan-pilihan yang benar. Itulah kehidupan yang tidak akan pernah saudara sesali. Dalam kesemuanya ini, seperti yang ditegaskan di ayat 10 tadi, kita perlu bersikap takut atau menghormati Tuhan. Sikap menghormati karena dia adalah pribadi yang maha besar, maha mulia, pencipta langit dan bumi, dan penguasa alam semesta. Penghormatan karena Tuhan yang maha mulia itu dalam kasih dan anugerahnya telah rela datang ke dunia dan merendahkan dirinya, yaitu menjadi sama dengan manusia. Dalam keberadaannya sebagai seorang manusia, ia telah rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib guna menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Di dalam anugerahnya tersebut, ia telah menghapus masa lampau kita yang kelam, memperdamaikan kita dengan dirinya, dan membuka lembaran yang baru bagi masa depan kita. Itulah kasih Allah dalam Yesus Kristus yang patut kita syukuri. Itulah anugerah Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang perlu kita sambut dengan iman. Iman kepada Kristus yang akan membuka pintu hikmat dan membawa kita ke hari depan yang tidak akan mengecewakan. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu. Anugerah dan kasih yang mengakibatkan Kau yang maha mulia, Raja di atas raja, penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi, rela merendahkan diri, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaanmu sebagai manusia, Engkau rela berkorban sampai mati di kayu salib bagi kami manusia yang harusnya binasa dalam keberdosaan kami. Sungguh besar anugerah-Mu. Dalam anugerah itu Engkau menghapus masa lampau kami yang percaya kepada-Mu. Dalam anugerah itu Engkau memperdamaikan diri kami dengan diri-Mu. Dan memulihkan relasi kami dengan diri-Mu. Membuka lembaran yang baru bagi masa depan kami. Kami percaya akan anugerah-Mu itu. Dengan rasa syukur dan hormat kepada-Mu, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau kami hidup menghormati, menghargai Engkau, menaati tuntunan-Mu dengan sikap rendah hati, dengan keinginan mau berubah, mau belajar, Tuhan, maka hikmat itu akan bertumbuh dalam diri kami. Hikmat dari tempat yang maha tinggi, yaitu hikmat-Mu sendiri, akan semakin bertambah-tambah dalam diri kami. Sehingga dalam hikmat dan tuntunan-Mu, Engkau menyanggupkan kami untuk membuat keputusan-keputusan dan pilihan yang benar. Dengan demikian hidup yang kami jalani dunia ini bukan hidup yang sia-sia, bukan hidup yang kami sesali, tapi hidup yang bermutu menyenangkan hati-Mu. Hidup yang berbahagia. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan itu. Saya berdoa untuk semua orang yang memanggil nama Yesus dan memerlukan uluran kasih Tuhan yang memulihkan dan menolong. Ulurkan tangan kasih-Mu yang membuka jalan di saat tiada jalan. Menyediakan jalan keluar di saat semuanya serba buntu. Karena di dalam Engkau ada pengharapan. Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada pertolongan. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan masa depan dalam tuntunan firman-Mu.
Dan di dalam namamu kami berdoa. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan dan telah kami dengar. Ajar kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam gereja ini yang sedang dalam pergumulan. Dan Tuhan berikan kesembuhan bagi jemaat yang sakit. Tuhan berikan keberhasilan bagi jemaat yang bekerja dan memiliki usaha. Dan Tuhan sertai berikan hikmat serta kepandaian bagi jemaat yang di dalam proses studi. Kami percaya Tuhan menjawab setiap kebutuhan dan menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa mengucap syukur atas persembahan yang telah dan akan kami berikan. Engkau melihat setiap hati dan memberkati setiap persembahan agar dapat digunakan untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyertaimu dan menjadikanmu berhasil, dan lewat kehidupanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.